Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian fikih ibadah ya. Dan kajian hari ini topiknya beberapa prinsip ibadah. Setelah pada 2 bulan yang lalu kita bahas sejarah sholat, sekarang prinsip-prinsip dalam ibadah secara umum. Dan tadabbur Al-Quran surat Al-Baqarah 2122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi sekaligus kita mengkaji tafsir dan ibadah. Jadi mengkaji dua topik sekaligus, jadi kajian tafsirnya dan kajian fikih ibadahnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, U'budu rabbakum, beribadah kepada Tuhanmu. Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu. Jadi walaupun surat Al-Baqarah ini turun di Madinah, tapi ada juga yang menggunakan dengan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi tidak semua ayat yang turun di Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu, ada juga ya ayuhan nas. Hanya tidak ada ya ayyuhalladzina amanu yang turun di Mekah. Jadi kalau di Mekah tidak ada ayat yang turun dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu pasti ya ayyuhalladzina amanu itu turun setelah hijrah. Tapi tidak semua yang turun setelah hijrah itu ya ayyuhalladzina amanu, ada juga ya ayyuhan nas. Antara lain ini surat Al-Baqarah 21-22, karena Al-Baqarah ini termasuk Madani walaupun disimpan di awal. Wahai manusia, u'budu, beribadahlah, rabbakum, kepada Tuhanmu, alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kalian, walladina, dan menciptakan min qablikum, orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian takwa. Sini kalimatnya la'allakum, mudah-mudahan. Kenapa tidak mudah-mudahan, tidak asa saja, pasti gitu? Karena tidak semua manusia dengan beribadah menjadi takwa. Ada juga beribadah tapi tidak mewujudkan takwa. Seharusnya ibadah itu mewujudkan takwa. Walaupun ada orang yang beribadah tapi tidak mendatangkan takwa. Alladzi, rabbakum itu yang ja'ala, menjadikan. Jadi kalau tadi mah khalaqakum, menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Kalau ini mah ja'ala. Apa bedanya khalaqa dengan ja'ala? Kalau khalaqa itu menciptakan dari yang tidak ada asal, tidak ada asli, tidak ada bahan pokoknya. Kalau khalaqa mah. Tapi kalau ja'ala sudah ada bahan pokoknya. Alladzi ja'ala lakumul ardo, makanya Allah menjadikan untukmu bumi firosan, terhampar. Terhampar itu bukan rata, tapi bisa dijadikan alas, terhampar.
Jadi jangan diartikan bahwa bumi pirosan, bumi hamparan bumi terata. Sehingga ada yang mempertentangkan, katanya kan global apa bumi itu bulat, nah di Quran terhampar, padahal antara piros dengan bulat itu tidak ada pertentangan. Piros terhampar atau jadi amparan, jadi dadampar. Wasama, dan menjadikan langit binaan dalam bentuk bangunan, karena dia di atas di atas bumi, di atas bumi. Walaupun kalau kita pergi ke atas terus menerus, maka akan kembali ke bumi kan gitu. Kalau kita pakai pesawat terusnya ke atas, kita balik dari ke bumi. Ya begitulah ciptaan Allah binaan. Wa anzala, dan menurunkan minas sama, dari langit, dari atas, ma'an, air. Tapi turun air bukan berarti air itu di atas jadi turun ke bumi. Aslinya ya di bawah, terus naik ke atas, turun lagi ke bumi. Bayangkan we lamun di luhur langit air ngajabreg gitu, terus saya hujan jadi banjir di bumi, lilah-lilah tilalem. Jadi bukan berarti air hujan itu berada di atas lalu turun ke bumi, tapi di sini kenyataannya hujan itu turun karena dia walaupun asalnya di bawah terus turun ke bumi. Anzala ma'an fa akhraja, maka dengan hujan itu mengeluarkan, bihi dengan hujan itu, minas samarot, buah-buahan. Tapi terjemah bahasa Indonesia samarot teh buah-buahan, tapi sebenarnya samarot teh termasuk bunga, termasuk beti gitu kan. Namun orang mah mengartikan buah-buahan seperti buah mangga, buah jeruk, buah rambutan, buah duren. Tapi lamun itu makan tuh disebut buah apa sayuran makan. Jadi disebut buah, atau ada kentang suka disebut buah kan, enggak, kentang bawang gitu. Tapi sebetulnya itu masuk samarot. Masuk samarot di dalam Al-Qur'an mah. Yang begitu itu teh. Jadi segala macam yang tumbuh dari bumi karena hujan bisa dinikmati manusia, samarot. Termasuk juga sayur mayur. Rizkon sebagai rejeki. Rejeki lakum untukmu. Jadi Allah menciptakan buah-buahan, binatang, dan apa yang hidup di bumi itu untuk manusia semuanya. Bukan rizqan lakum teh rezeki bagi manusia, bagi rezeki bukan berarti makanan saja. Ada yang dimakan, ada yang dipakai, ada yang tidak dimakan kan. Tapi itu semuanya rezeki manusia. Seperti babi juga diciptakan oleh Allah, rezeki bagi manusia, tapi bukan untuk dimakan. Untuk dimanfaatkan, kegunaannya lain. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah andad, saingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu.
Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki bagimu. Rejeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu atau saingan kepada Allah. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu tahu. Al-Baqarah 2122. Kita lihat sekarang historis ayat ini. Abu Hasan Al-Wahidi, yaitu yang wafat 468 Hijriah. Nah, Abu Hasan Al-Wahidi itu ahli tafsir dari sudut sejarah. Makanya Abu Hasan Al-Wahidi mah tafsir nate asbabun nuzul. Jadi beliau mengkaji Al-Quran dari sudut historis. Dia berpendapat bahwa secara historis yang diseru oleh Ya Ayuhan Nas ayat 21 adalah penduduk Mekah yang masih musyrikin. Jadi seperti tadi saya katakan, walaupun ayat ini turun di Madinah, tapi kalau Ya Ayuhan Nas itu yang diseru secara historis orang Mekah, karena Rasul juga di Madinah dakwah ke Mekah juga. Dan seperti ketika Rasul berada di Mekah, dakwah juga ke Madinah. Makanya kan ketika Rasul di Mekah, mayoritas yang masuk Islam itu orang Madinah. Karena orang Madinah kan biasa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Rasul berdakwah. Jadi lebih banyak orang Madinah dulu yang masuk Islam itu. Sedangkan pengunci ayat 42, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, itu ahlul kitab yang berada di Madinah. Jadi menurut Al-Wahidi, ayat ini menyeru orang Mekah dan menyuruh orang Madinah. Kenapa di situ dipahami orang Madinah? Karena di situ fala taj'alu lillahi andad, yang membuat adat saingan pada Allah itu kan orang-orang ahlul kitab. Dan ahlul kitab itu telah mengetahui bahwa pencipta manusia, pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ahlul kitab itu karena sudah dapat informasi dari kitab terdahulu. Dengan demikian, yang diseru oleh ayat ini mencakup orang Mekah yang masih musyrik dan penduduk Madinah yang masih mempercayai adanya bandingan atau tandingan bagi Allah. Orang Mekah diseru untuk ibadah kepada Allah yang menciptakan saja, bukan seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya, yang menyembah berhala. Sebab orang musyrik juga kalau diciptakan, siapa yang menciptakanmu, menciptakan langit dan bumi, lain sa'al tahu man khalaqas samawati wal ardh atau man khalaqakum la yaquluna Allah. Mereka menjawab pasti Allah. Kitab Nasrani diseru untuk ibadah hanya kepada Allah karena mereka sudah beribadah kepada selain Allah. Tadi seru supaya meninggalkan ibadah kepada Yesus, kepada Uzair kalau Yahudi. Itu secara historis. Sekarang kita lihat tanasub ayat atau kaitan. Dalam ayat-ayat sebelumnya tergambar perbedaan antara muttaqin, kafir, munafik. Jadi kan orang mukmin dari Alkitab sampai ulaika humul muflihun.
Terus orang kafir, innaladina kafaru sawa'un alaihim adatahum am lam tundirhum la yu'minun. Terus orang munafik dari waminan nasi mayaqulu amana wa mahum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Nah, itu kalau kita baca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20 itu berbicara 3 golongan. Mukmin, kafir, munafik. Ada 3 golongan manusia itu. Mukmin atau muttaqin adalah orang yang beriman, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki, dan selalu berpegang kepada hidayah Allah. Orang kafir adalah yang hatinya terkunci, tertutup, diberi peringatan ataupun tidak, tetap tidak beriman, itu kafir. Kalau munafik, pura-pura beriman, padahal tidak. Jadi nampak itu perbedaannya. Kalau munafik kalau muttaqin, hati, rasa, ucap, sikap, dan perbuatan iman. Kalau kafir, ucapan, hati, perbuatan, sikap kafir, menolak. Kalau munafik, ucapannya jika mukmin, tapi hatinya tidak. Nah, maka dengan diketahuinya sifat mereka, ayat berikutnya menyeru agar muttaqin itu, agar menjadi muttaqin, berarti yang hati, ucap, dan perbuatan iman. Dan bebas dari musyrik. Berarti secara tidak langsung ayat 22 berbicara musyrik. Sehingga 4 golongan kita ketahui sekarang manusia. Ada muttaqin, ada kafir, ada munafik, ada musyrik. 4 golongan. Di samping itu ada fasik, tapi belum berbicara di sini. Kaitan yang kedua, ayat sebelumnya menginformasikan tentang 3 golongan manusia seperti tadi. Muttaqin, kafirin, munafik. Nah, ayat selanjutnya memberikan bimbingan tentang langkah selanjutnya untuk meraih derajat muttaqin. Jangan sampai tertular oleh sifat yang tadi itu, sifat kafir, munafik. Tidak boleh tertular. Kaitan ketiga, setelah diungkap secara tersirat sifat kafir, munafik pada ayat sebelumnya, maka dikemukakan sifat musyrik di sini. Fala taj'alu lillahi andad. Oleh karena itu, golongan penentang itu cukup banyak. Sehingga ada 3 golongan sudah kita ketahui sekarang. Kafir, munafik, musyrik. Kemudian kaitan dengan ayat senada, kita di dalam sholat berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, aku hanya beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, aku minta pertolongan hanya kepada Engkau. Jadi kaitan yang pertama dalam ibadah sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, surat Al-Fatihah. Ini setiap muslim berjanji, berikrar hanya pada Allah beribadah dan mohon pertolongan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maka dalam ayat ini tegaskan, memang seharusnya hanya beribadah itu pada Allah yang menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu makanya harus diwujudkan, jangan hanya janji, tapi harus dipraktekkan. Hanya kepada Allah beribadah dan hanya kepada Allah mohon pertolongan.
Karena Allah yang menciptakan kalian, menciptakan bumi dan langit, serta memberi rezeki. Kaitan yang kedua, dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menandaskan bahwa latar belakang manusia dan jin diciptakan agar beribadah kepadaku, ya'budun. Jadi jin dan manusia diciptakan Allah itu karena beribadah. Makanya manusia itu dimanapun hidupnya pasti beribadah. Walaupun di tempat yang jauh, di tempat yang tidak ada manusia lain, kecuali mereka pasti beribadah. Karena ibadah itu bukan hanya tugas, tapi merupakan kebutuhan manusia. Jadi, walaupun dia primitif, walaupun tidak ada yang mengajari, pasti beribadah. Hanya kalau tidak ada mengajari, ibadah nanti sakayang sesuai dengan pikiran-pikiran mereka. Makanya ada yang menciptakan Tuhan, kan, berhala, karena itu kebutuhan, mencari Tuhan. Maka di sini ayat ini memberi bimbingan. Kalau kamu mau beribadah, beribadahlah yang benar. Beribadahlah secara baik, beribadahlah secara tepat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kaitan yang ketiga dalam surat Al-Mu'minun ayat 32. Fa arsalna fihim rasulan minhum an'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Maka kami mengutus rasul, ya, para rasul diutus kepada manusia, minhum, dari kalangan mereka, an'budullah, supaya beribadah kepada Allah. Maka ma min ilahin ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagimu Tuhan selain Allah, apala tattaqun. Apakah kalian tidak bertakwa? Maka di sini apala tattaqun, maka la'allakum tattaqun. Itu tanasub. Sekarang kita lihat ya ayuhan nas tadi mencakup segala lapisan manusia, baik mukmin ataupun tidak, baik munafik seperti yang dibicarakan pada ayat sebelumnya, maupun kafir seperti innalladzina kafaru sawaun alaihim, munafik seperti wa minan nasi mayyaqulu. Maka ya Yohanes dikaitkan dengan ayat sebelumnya, setelah berbicara kafir, munafik, dan muttaqin, musyrik. Maka diseru ya ayuhan nas, wahai manusia, baik yang mukmin, kafir, munafik maupun musyrik, u'budu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Allah. Yang diseru oleh ayat ini semua. Dan Ibnu Abbas mengartikan ya ayuhan nasu u'budu rabbakum itu afridut ta'ah wal ibadah li rabbikum duna sa'ir khalqih. Beribadahlah, afridu, satukan, taat, beribadah, tunduk, li rabbikum, kepada Tuhanmu. Itu kata Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu kita ketahui, beliau itu sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dia menakwil
afridu to'a wal ibadah li rabbikum. Pusatkan ibadah pada Tuhanmu duna kholqi, duna sair kholqi, jangan kepada makhluk. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Di sini perkataan khalaqa bermakna menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Makanya khaliq itu hanya Allah. Manusia mah walaupun bisa menciptakan tidak bisa disebut khaliq. Ibu-ibu bikin dari tarigu, engkol, wortel, nanti tarigu, engkol, wortel, dicampurkan, goreng, jadi bala-bala, pakai kacang, jadi rarawuan. Itu kan menciptakan, tapi itu teh bukan khaliq. Kenapa tidak disebut khaliq? Karena engkolna geus aya. Tarigunya sudah ada buatan orang. Terus wortelna sudah ditanam ku batur. Makanya bukan khaliq itu. Walaupun sekarang ada hak cipta ya. Hak cipta. Itu bukan menciptakan, hanya meramu dan Bapak dan Ibu nulis gitu. Kemudian dilaporkan ke Depkumham punya hak cipta. Hak cipta itu bukan menciptakan. Dan nulis itu kan meramu dari situs sini. Dari situs ini saya membuat makalah ini 8 halaman. Itu bukan menciptakan. Banyak ini kutipan-kutipan dari sana sini. Tetapi bukan berarti juga tidak ada ide yang saya masukkan. Kalau di dalam takwil dan tatbik nama lebih banyak berbicara pendapat sendiri dalam tatbik nama. Tapi kalau di dalam tafsir lebih banyak mengutip. Jadi yang namanya manusia mah bukan menciptakan, menjadikan, meramu dari yang sudah ada. Khaliq nama Allah. Jadi perkataan khalaqakum itu begitu. Perkataan ini beda dengan ja'ala. Nah, kalau ja'ala itu menjadikan dari asalnya yang sudah ada. Nah, Allah teh sebagai khaliq yang menciptakan dan sebagai ja'il. Jadi di dalam beribadah tuh ingat bahwa kita itu sedang menghadap yang menciptakan dan menghadap yang menjadikan. Jadi oleh karena itu hanya Allah yang bisa disebut khaliq. Semua manusia sudah mempunyai keyakinan bahwa segalanya itu ada yang menciptakan. Manusia juga sudah yakin bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Namun kenyataannya kan masih ada manusia yang ibadah menyembah kepada selain Allah, kepada selain yang menciptakan. Makanya di sini diseru la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Karena ibadah kepada Allah selain berfungsi ritual, hubungan langsung kepada Allah, tapi juga harus ada manfaat pada perbaikan akhlak, pada perbaikan budi pekerti. Makanya kan sekarang itu dapat sorotan ya. Ternyata banyak yang rajin beribadah tapi di rumahnya KDRT. Padahal dia rajin beribadah tapi KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Banyak itu. Nah, karena tadi tidak la'allakum tattaqun. Seharusnya di dalam beribadah itu harus ada sasaran, ada pembinaan. Makanya kenapa kita membahas fikih ibadah itu mencakup
kepada akhlak. Karena sekarang banyak yang rajin ibadah tetapi kepada sesama manusia kurang baik. Padahal ibadahnya rajin, tahajudnya tekun, saumnya Senin Kemis, ngaji Qur'annya juga getol, tapi jeung tetangga jeung masyarakat kurang baik. Nah itu belum la'alakum tattaqun ibadahnya. Makanya ibadah itu harus ada ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Itu makanya itu prinsip. Jadi kita membahas fikih ibadah itu prinsipnya dulu. Setelah kita kemarin 2 bulan yang lalu kita bicara sejarah ibadah sholat diturunkan oleh Allah sejak para nabi dan rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW secara bertahap, panjang ceritanya. Nah, maka kita harus tahu juga sasaran ibadah tersebut. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan. Jadi ingat lagi sedang ibadah itu yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Langit sebagai hamparan, bukan rata, tapi hamparan dadampar. Wasama abinaan, langit sebagai bangunan, karena kelihatan oleh kita langit itu seperti bangunan kan. Oke, lebih tegas lagi pangkal ayat ini bahwa Allah selain menciptakan manusia tapi juga memberikan fasilitas hidup, rezeki. Jadi sebenarnya sholat itu, kenapa sholat itu diperintah oleh Rasul setelah membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat yang lain? Itu sebetulnya kan kalau kita membaca Fatihah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan ingat kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, masih Allah yang kita bicarakan. Ar-Rahmanir-Rahim, masih Allah yang kita bicarakan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, masih Allah yang kita ceritakan. Baru iyyaka na'budu, tugasku kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, aku minta pertolongan kepadamu. Itu setelah berbicara Allah ya Malik Yaumiddin, lalu bicara diri sendiri, aku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholat itu. Lalu setelah itu ingat bahwa di dalam ibadah kepada Allah dan minta pertolongan itu harus ada aturannya, ada pedomannya. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Kenapa kita minta petunjuk ke jalan yang lurus? Karena jalan teh banyak yang bengkok, jangan banyak yang salah. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim, kau tunjukkan kepadaku jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang mendapat nikmat, yang kau beri nikmat. Bukan jalan al-maghdub, bukan jalan yang dimurkai. Waladolin, bukan jalan yang sesat. Yang menurut para ahli tafsir, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu Al-Baqarah 1 sampai ulaika humul muflihun. Itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdub, jalan maghdub adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim, ayat 6 dan 7. Dan ad-dhalin itu ayat 8 sampai 19. Tapi setelah kita berbicara kepada Allah, minta petunjuk, minta dihindarkan, jadi ingatan kita di dalam sholat tuh bukan hanya kepada Allah saja.
ingat kepada Allah seperti tadi, bismillah, sampai ya kana budwa ya kana nasta'in. Tapi ihdinas siratal mustaqim, ingat akan aturan. Terus setelah ingat akan aturan, ingat pula jalan yang benar mana, jalan yang salah mana, jalan yang sesat mana. Tapi ternyata setelah baca Fatihah, Rasul mengajarkan kita membaca surat. Surat apa? Ternyata Rasulullah mengajarkan surat yang dibaca di dalam ibadah teh macam-macam. Bukan hanya doa. Kita makan kumpulan doa yang dibaca setelah surat Fatihah itu kan pendapat. Jadi sekarang itu kan sudah dikumpulkan ya, doa-doa di dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk dibaca dalam sholat. Itu mah sebenarnya saya sudah membatasi. Justru Rasul mengajarkan di dalam sholat teh bukan hanya berdoa dalam sholat teh, tapi juga ingat kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Makanya Siti Aisyah menganjurkan asistennya bernama Dakwan ngimaman di Masjid Nabawi teh baca Quran teh hanca. Sehingga dia menyediakan mushaf di depan imam teh. Mushaf. Jadi setiap sholat teh ngahanca gitu ayatnya. Karena di depan imam ada mushaf Al-Quran. Jadi mushaf Al-Quran teh sejak Siti Aisyah setelah Rasul wafat. Kan Madinah itu pernah dipimpin oleh perempuan Masjid Nabawi teh. Karena zaman Rasul kan oleh Rasul secara langsung imamnya. Kemudian zaman Abu Bakar juga Abu Bakar. Zaman Utsman kan itu masih di Madinah ibu kotanya. Kemudian setelah itu zaman Ali itu pindah ke Kufah, ibu kota ke Kufah. Zaman Muawiyah pindah ke Damaskus. Madinah saha Siti Aisyah. Tapi karena Aisyah itu perempuan, maka imamnya asistennya yaitu Dakwan. Nah, Dakwan itu disediakan oleh Aisyah mushaf untuk jadi imam. Agar apa? Agar imam teh membaca Quran teh ngahanca gitu sehingga makmum teh ingat, oh ayeuna baca surat Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab, ingat tah keur salat teh kana kedurhakaan Abu Lahab. Oh ayeuna mah surat Al-A'raf tentang Fir'aun, ingat kisah Fir'aun. Jadi sehingga dalam sholat itu bukan hanya berdoa, tapi juga mempelajari yang lain. Nah, ketika ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun, kita sholat, tugas prinsip-prinsip ibadah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Nah, fasilitas ini. Fasilitas yang lain kalau tadi ja'ala lakumul ardo firos, fasilitas bumi Allah berikan kepada kita. Wasama binaan, langit, fasilitas. Kemudian fasilitas yang lain adalah air hujan. Air hujan itu nikmat. Dalam Al-Quran itu ayat siksaan. Makanya doanya juga, kalau air hujan apa Bu? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan itu bermanfaat. Jadi doanya juga bermanfaat. Jadi hujan itu bermanfaat. Kunaon ayeuna jadi banjir. Hujan jadi banjir itu bukan karena hujannya,
tapi karena kondisi buminya. Kan sekarang mah di TV, oh, banjir. Akibat apa banjir? Hujannya terlalu lebat. Sebetulnya bukan terlalu lebat hujannya. Bumi nu salah. Menata bumi nah. Ini mah kan selalu nggak nyalahkan teh ka hujan. Sekarang itu kan hujan teh masih berkurang teh tuh justru Jakarta ya sekarang tuh musim hujan sekarang. Dulu mah kan Jakarta nu pinuh ku banjir teh. Akhirnya mah justru zaman Anies Jakarta rada mendingan gitu ke hujan teh. Justru daerah-daerah lain sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi banjir itu ke Sumatera dan sebagainya. Ya jadi itu sebetulnya kan bukan hujan ada tiba lagi hujan mah ayah itu besar. Jadi jangan menyalahkan hujan banjir teh, tapi menyalahkan bumi. Dah hujan mah nikmat, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan bukan menjadi siksaan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Terutama fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Jadi menjadikan buah-buahan fasilitas dari tanaman itu muncul berbagai buah-buahan menjadi rezeki. Maka fala taj'alu lillahi andan. Jangan berbuat musyrik. Jangan membuat saingan. Perkataan andan itu merupakan jamak dari nid dan sibhun wadid, bandingan atau lawan. Jangan sekali-kali yang membikin Tuhan. Jangan kali-kali bikin saingan. Wa antum ta'lamun, dan dikunci inti ta'lamun. Karena harus berilmu dalam ibadah itu. Makanya Umar bin Abdul Aziz, ini Khalifah Muawiyah ke-8, dinasti Muawiyah, berkata, waman amila bi ghairi ilmin kana ma yufsid aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, merusaknya itu lebih banyak daripada memaslahatkan. Orang jahiliyah menyembah berhala tanpa dasar ilmu. Orang Yahudi menyembah Uzair tanpa dasar ilmu. Begitu pula Nasrani menyembah Yesus tanpa dasar ilmu. Dia kerusakan akidah. Sekarang kita lihat takwilnya. Pertama, seluruh manusia diseru agar tetap beribadah kepada Allah sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan alam, serta mengungkap fungsinya. Oleh karena itu, ibadah harus dilatar belakangi rasa syukur atas nikmat. Kedua, ibadah bukan hanya dilaksanakan atas ketundukan belaka, tapi mesti atas dampak positif. Ada dampak positif. Utamanya takwa. 3, ibadah yang sempurna mesti memenuhi prinsip. Utamanya adalah bebas dari unsur musyrik dalam bentuk apapun. 4, ibadah sebagai kebutuhan. Bukan hanya tugas tapi butuh. Maka tunjukkan cara yang benar. 5, Allah sebagai pemberi rezeki, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Tatbiknya, ayat ini mengandung pendidikan. Utamanya, pertama pendidikan tauhid. Prinsip tauhid yang ditegaskan Allah dalam ayat ini, tekad, ucap, sikap, dan perbuatan sesuai yang ditetapkannya. Dalam ayat ini tersirat tauhid dalam ibadah, karena di situ ya ayuhan nasu budu.
Dan yang kedua, tauhid dalam rububiyah, mengkhususkan. Kalau tauhid ubudiyah, tauhid ibadah mah hanya kepada Allah. Kalau tauhid rububiyah, aturannya hanya aturan Allah. Terus ibadah itu ada beberapa prinsipnya, syaratnya. Pertama, tajridul ma'bud. Tajridul ma'bud, yaitu memusatkan ketundukan hanya pada Allah. Karena tersirat pada u'budu rabbakum. Tajrid itu mengosongkan yang lain. Ma'bud yang diibadahi hanya kepada Allah. Yang kedua, tajridul maksud. Nah ini mah sengaja saya sastrakan ujung nada unggul. Yang kedua, tajridul maksud. Tujuannya hanya mencari ridho Allah. Karena tersirat tadi, alladzi ja'alakum waladina min qablikum. Ketiga, taksirus sujud. Ada bekas dari sujud itu, ada dampak, ada apa, ada urutnya dari sholat teh. Taksirus sujud teh bukan berarti dina tarang kudu aya hideung, tapi ada tapaknya di dalam kehidupan ibadah itu. Taksirus sujud. Kemudian syukrul maujud, tasyakur kepada yang mengadakan. Karena di situ dikatakan tentang rezeki, rizqal lakum, maka kita bersyukur. Kelima, inkarul andad, fala taj'alu lillahi andadan. Jadi inkarul andad itu mengingkari saingan, menghindari musyrik. Keenam, ibtolul taklid. Jangan taklid, harus tahu dasarnya. Makanya kita telusuri dasarnya dalam Quran dan Sunnah. Kita wudu. Kenapa setelah wudu itu dilanjutkan mandi? Kan pantas nage mandi dulu, baru wudu. Tapi di dalam Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Itu perintah wudu dulu. Baru kalau dalam keadaan junub, wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau dalam keadaan junub, setelah wudu teh lanjutkan mandi. Tapi kan buktinya banyak di urang mah kecebur dulu, baru wudu terakhir. Tapi kalau dasar Quran, wudu dulu, baru mandi. Bukan mandi dulu, baru wudu. Kalau kita baca Quran kan gitu. Perintah wudu dan mandi itu sekurang-kurangnya ada dua. Secara khusus, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yaitu surat An-Nisa, ayat 43 dan surat Al-Ma'idah. Kita bahas ke bagaimana berdasar Quran. Kalau berdasar Quran, dan kita kan sudah tahu cara-caranya. Nah, maka kita telusuri dalil-dalilnya, dasar-dasarnya. Supaya apa? Supaya ibtadut taklid. Kita membatalkan taklid. Supaya tidak taklid kalau tahu dasarnya. Tahu dasarnya. Jadi sholat-sholat yang lain juga sudah tahu dasarnya. Apa kita sholat tahajud dasarnya apa? Sholat duha sehingga disebut awabin dan disebut isyraq, apa dasarnya? Kalau kita telusuri semuanya.